Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi yang kami hormati Ibu Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan PRG, Bapak-bapak, para kepala OPD, baik tingkat provinsi maupun di Kabupaten di Kalimantan Barat, baik itu Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, dan juga bapak-bapak dari TNI maupun kepolisian di lingkup Kalimantan Barat, Ibu Bapak dari Lembaga Perguruan Tinggi, Bapak Camat, dan dari desa-desa Beli Gambut. Baiklah, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana program yang telah dilaksanakan oleh PRG untuk membangun kepedulian. Saya berikan judul seperti itu, membangun kepedulian bagaimana dan mendorong partisipasi masyarakat di dalam kegiatan restorasi gambut. Seperti disampaikan tadi dari pemaparan sebelumnya, Pak Rudi menyampaikan bahwa memang restorasi gambut itu tidak bisa dilakukan secara parsial, namun memerlukan berbagai pihak. Oleh karena itu, maka coba kita lihat dulu apa yang dilakukan BRG di dalam kegiatan restorasi gambut. Yang pertama, pendekatan yang dilakukan memang berbasis kepada kesatuan hidrologi gambut, karena ini adalah terkait dengan restorasi pemulihan fungsi lingkungan. BRG di dalam melakukan kegiatan berbasis kepada perencanaan dulu. Dari KHG yang ada, kemudian dibuat rencana di mana akan dilakukan restorasi gambut. Dengan prioritas, seperti misalnya bekas gambut terbakar, kemudian kawasan budidaya yang berkanal, dan sebagainya. Setelah ditemukan lokasi yang akan dilakukan restorasi, kemudian dilakukan pendekatan restorasi gambut dari Kedeputian 2 yang maju, berupa kegiatan 3R, rewetting, pembahasan kembali gambut, kemudian revegetasi, penanaman kembali, maupun aspek revitalisasi ekonomi masyarakatnya. Itu yang kotak yang di tengah. Nah, kemudian kami dari aspek pendukung, yaitu bagaimana aspek prakondisi maupun bagaimana keberlanjutan setelah itu dilakukan restorasi. Itu kami di Kedeputian Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan. Nah, untuk mendukung ini, baik itu prakondisi maupun bagaimana keberlanjutan, maka aspek sosial, kelembagaan, itu kemudian kami berbasis kepada desa. Nah, jadi kemudian setelah dilakukan berbasis kesatuan hidrologi gambut, didelineasi di desa-desa mana itu kesatuan hidrologi gambut yang menjadi prioritas, sehingga kami bekerja berdasarkan lokus pada desa-desa peduli gambut. Nah, apa itu desa-desa peduli gambut? Itu sebetulnya tadi Bu Deputi menyampaikan, sebetulnya kami bukan memfokuskan di restorasi gambut di desa, tetapi justru melayani desa agar bisa melaksanakan pembangunannya dengan adanya prakondisi restorasi gambut tersebut. Apa yang dilakukan kami di dalam kegiatan desa-desa peduli gambut ini? Ada sekitar 7 kegiatan. Yang pertama, setelah ditetapkan lokasi desa sebagai basis di dalam kegiatan dukungan ini, kami kemudian menempatkan fasilitator desa itu di awal tahun, biasanya di bulan Februari atau Maret, kemudian kami terjunkan fasilitator desa di desa gambut itu. Nah, setiap desa kami mampu melakukan di 75 desa dengan APBN yang ada. Kemudian dilakukanlah pemetaan sosial di desa itu, apa potensinya, apa yang menjadi titik-titik permasalahan, dan sebagainya, potensi-potensi desa, baik aspek sosialnya, ekonominya, lingkungan, dan sebagainya. Setelah pemetaan sosial dan spasial, kemudian dilakukan yang namanya bagaimana restorasi gambut ini diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa, sehingga dokumen-dokumen di dalam pembangunan desa itu, baik itu RPJMDes, RKPDes, APBDes, itu juga memperhatikan apa-apa yang perlu dilakukan untuk mendukung restorasi gambut. Seperti itu namanya integrasi. Yang ketiga, kemudian penguatan terkait dengan institusi lokal di dalam desa itu, terutama peraturan desa dan Pokmas peduli gambut. Nah, peraturan desa ini dipandang penting karena apa? Karena
untuk menjaga kesepakatan-kesepakatan lokal terhadap bagaimana memelihara lingkungan gambut di desa itu. Itu peraturan tingkat desa. Kemudian setelah itu juga dilakukan pemberdayaan secara ekonomi terhadap masyarakat di desa itu, baik itu berupa pelatihan maupun bantuan ekonomi produktif. Nah, selain itu juga karena masyarakat desa itu juga sebagiannya adalah berbasis kepada lahan dalam kehidupannya, oleh karena itu kami juga mengembangkan bagaimana teknologi tepat guna, pengetahuan dan praktek-praktek lokal atau inovasi lokal itu kita kembangkan kepada petani. Kita lakukan yang namanya kegiatan sekolah lapang petani gambut dengan tema PLTP, agar petani itu bisa mempraktekkan cara-cara bertani itu secara aman terhadap lingkungan, tanpa membakar, dengan bahan-bahan alami, sehingga mereka ke depan bisa menjaga lingkungannya, tetapi juga meningkatkan aspek kesejahteraannya. Seperti itu. Nah, selain itu juga terkait dengan berbagai pelatihan, baik itu seniman pangan berbasis gambut maupun kerajinan berbasis gambut. Itulah kegiatan-kegiatan yang berbasiskan kepada Desa Peduli Gambut. Seperti sampaikan Bu Deputi tadi, setahun sampai 4,5 tahun ini di seluruh Indonesia telah kami bangun 525 desa peduli gambut, di mana untuk Kalbar sudah mencapai 90 desa. Inilah yang menjadi hasil-hasil kegiatan kami yang nanti ke depan kami persilahkan kepada OPD-OPD terkait untuk meneruskan bagaimana agar pembangunan itu tetap berlanjut. Inilah desa-desa di sebaran DPG di Kalimantan Barat, meliputi di Kabupaten Kuburaya maupun di Kayong Utara, seperti ini. Dengan daftar, pada tahun ini ada 12 desa yang kami biayai dengan PBN, di Kayong Utara ada 7 desa, dan di Kuburaya ada 5 desa. Selain itu juga ada desa-desa yang dibangun dengan kemitraan. Selanjutnya, setelah kami lakukan berbasis desa, kemudian kami menghasilkan, katakanlah ini output dari kegiatan kami adalah para kader-kader yang sudah dilatih. Pertama, untuk Kalimantan Barat ada beberapa kader dari aspek edukasi, maka sudah ada 90 guru-guru SD yang telah dilatih dan SD-nya diberikan alat-alat peraga untuk pembelajaran gambut bagi anak-anak. Selain itu juga paralegal. Nah, paralegal itu artinya masyarakat desa yang sudah dilatih aspek-aspek hukum untuk membantu mengadvokasi atau terkait dengan masalah-masalah hukum di tingkat desa. Selain itu juga ada fasilitator desa gambut, ada kelompok masyarakat peduli gambut, ada dai peduli gambut, pendeta peduli gambut, di mana ini adalah pendekatan keagamaan terhadap pemulihan fungsi lingkungan, terhadap lingkungan, sehingga diharapkan bahwa restorasi gambut itu dari aspek penyadaran masyarakatnya, juga ada peran-peran dari aspek keagamaan. Selain itu juga ada kader-kader kami, petani peduli gambut, kader-kader sulang lapang yang sudah dilatih untuk mengelola gambutnya secara aman dan ramah lingkungan, dan juga ada seniman pangan yang sudah dilatih. Inilah hasil-hasil kegiatan yang sudah ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ke depan, barangkali peran Pemda adalah bagaimana bisa melanjutkan atau keberlanjutan pertanian di tanah gambut ini, yang pertanian ramah gambut. Di Kalimantan Barat itu sudah terbentuk ada 57 titik di mana di situ dibangun mini demplot atau percontohan kecil dihasilkan dari sekolah lapang petani gambut tadi. Ada 176 laki-laki dan 60 perempuan. Inilah para kader-kader sekolah lapang petani gambut yang berada di 90 desa tadi. Dan juga sudah tercatat di Kalimantan Barat ada alokasi dari dana desa kepada 3 desa itu sebesar sekian. Inilah salah satu dokumentasi kegiatan yang sudah kami lakukan terkait dengan bagaimana mengintegrasikan tadi restorasi gambut dalam pembangunan desa itu dalam bentuk lokakarya perencanaan desa. Kemudian juga ini salah satu dokumentasi proses sekolah lapang petani gambut PLTP. Bagaimana petani belajar bersama tentang bagaimana tentang gambut, karakteristik gambut, pemanduan, kemudian mengelola gambut tanpa membakar, membuatkan pupuk alami, dan sebagainya. Kemudian setelah mereka belajar, kemudian mempraktekkan pupuk organik,
bioenzim, mengoperasikan kultivator, kunjungan ke lapangan dan sebagainya. Kemudian petaninya membuat rencana. Setelah dari pelatihan itu dia pulang, apa yang akan dilakukan? Dialah membangun percontohan. Mereka membuat namanya perencanaan setelah pelatihan. Nah, ini kemudian hasil dari percontohan-percontohan tadi di beberapa tempat, tidak hanya di Kalbar. Yang tengah ini di Kalbar, ini di Desa Teluk Pakedai. Mereka kemudian mempraktekkan dan mudah mulai panen. Ini juga kalau asal di Teluk Pakedai. Kemudian ini di Riau, ini juga cabai ini di Kalimantan Tengah. Ini beberapa hasil dari percontohan ini yang sudah dilakukan melalui sekolah lapang tadi. Kemudian untuk tahun 2020 ini kami juga tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan, mulai dari Desa Peduli Gambut, sekolah lapang, kemudian sosialisasi seperti ini, kemudian terkait dengan lokakarya perencanaan desa dan integrasi antara DPG dan PIPG serta supervisi konsesi. Untuk kegiatan supervisi konsesi di Kalimantan Barat sampai saat ini kami telah mencapai luasan sekitar 47,47.000 hektar, sekitar 77%. Di situ di lahan-lahan perkebunan, kemudian termasuk juga yang telah kami lakukan pada waktu itu uji coba di HTI. Berikutnya dari hasil output kegiatan Desa Peduli Gambut tadi, seperti disampaikan Bu Deputi, ini adalah salah satu hasil kajian kami, di mana desa-desa peduli gambut itu yang sudah kita lakukan intervensi di tahun 2018 dan 2019, itu mengalami perubahan status indeks desa membangunnya. Ini kalau kita ambil dari hasil pengukuran Kemendes, pada prinsipnya bahwa terjadi pergeseran dari tahun 2018 ke 2019 itu dari desa-desa yang tadinya kebanyakan di sangat tertinggal dan tertinggal bergeser ke arah tertinggal dan berkembang. Artinya ada peningkatan dari indeks desa membangunnya itu. Nah, seperti itu. Itu yang dari hasil kajian. Selain itu juga ada kajian dari indeks desa peduli gambutnya sudah terjadi pergeseran dari yang rendah ke arah yang lebih tinggi. Itu sudah dari hasil. Ini bisa kita katakan output atau mungkin outcome dari kegiatan indeks DPG itu memang meningkatkan kesejahteraannya secara seperti itu karena sudah ada ukurannya indeks desa membangun. Nah, kemudian sebagai penutup, barangkali dari hasil-hasil tadi setelah kami sampaikan mulai dari kegiatannya, programnya, kemudian hasilnya, contoh-contohnya, kemudian akhirnya petani bisa membangun berbagai percontohan di desa-desa gambut itu, sehingga ke depan adalah memerlukan dukungan dari para OPD di daerah. Katakanlah BRG memang diberikan amanah sampai Desember 2020, oleh karena itu ada 4 kata kunci yang akan saya sampaikan. Paling tidak, berbagai output kegiatan tadi diperlukan koordinasi, diintegrasikan, disinergikan, dan dikolaborasikan, sehingga ke depan ini desa-desa tadi mengalami peningkatan dari indeks kategori ke yang lebih bagus. Pertama, Desa Peduli Gambut. Para kader-kader, mulai dari kader sekolah lapang, kemudian juga ada Dai Peduli Gambut, ada guru-guru SD, seniman, pangan, paralegal, dan sebagainya, memerlukan pembinaan lanjutan. Kalau kader sekolah lapang, berarti penyuluh mestinya ikut langsung membina kepada masyarakat itu, karena itu juga di wilayahnya. Penyuluh itu berada di Balai Penyuluhan Kecamatan, berada di barangkali di bawah Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Tanaman Pangan di kabupaten. Inilah yang diperlukan sinergi ke depan, kemudian diperlukan juga koordinasi dan integrasi. Kemudian kalau dai-dai peduli gambut, berarti apa? Berarti perlu dengan koordinasinya dengan para penyuluh agama di Kandepak seperti itu. Sehingga di dalam berdakwah, menyampaikan pesan-pesan lingkungan itu juga bisa melalui dakwah itu seperti itu. Kemudian para guru-guru SD agar dikembangkan karena sudah memperoleh alat-alat peraga. Berarti Dinas Pendidikan Kabupaten lah yang menindaklanjuti bagaimana mengoptimalkan alat-alat itu bisa digunakan untuk pembelajaran sekolah anak-anak di sekolah dasar di desa-desa gambut. Kemudian kalau terkait dengan seniman pangan, berarti dari dinas terkait OPD mana yang bisa mendukung? Apakah dari dinas perindustriannya di kabupaten atau dinas ketahanan pangannya di kabupaten? Karena ini adalah aset yang sudah kita bangun
yang seharusnya nanti didorong oleh Pemda untuk lebih memajukan. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan percontohan kecil tadi yang sudah dicatat di Kalbarati ada 50-an itu, berarti ini perlu pembinaan lanjutan. Ini sebagai tempat belajarnya petani. Oleh karena itu, siapa yang harus membina? Paling tidak pihak desa. Pihak desa bisa membina dengan dana desanya melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa memperluas pelatihannya kepada petani yang lain. Kemudian Dinas Tanaman Pangan bisa membina, mengecek dan sebagainya untuk mengembangkan percontohan tadi sehingga menjadi perilaku bersama aksi kolektif di dalam bertani, tidak membakar karena sudah ada hasil-hasil contohnya. Kemudian dari Balai Penyuluhan juga bisa lanjut kepada wilayah kerjanya itu untuk membina percontohan. Seperti itu yang kami harapkan. Selain itu juga dari paparan sebelumnya yang Pak Rudi sampaikan sudah dibangun di situ infrastruktur pembahasan gambut, sumur bor, sekat kanal, ada R2, revegetasi, ada R3, berbagai kelompok yang sudah dibangun. Ini memerlukan lanjutan pembinaan dari pihak Pemda. Siapa yang harus membina? Kalau memang R3-nya itu dari peternakan, berarti Dinas Peternakan yang terjun untuk membina mengembangkan. Kalau itu R3-nya berbasis tanaman pangan, berarti dari Dinas Pertanian. Kemudian kalau banyak sumur bor dan sekat kanal, berarti dimanfaatkanlah itu oleh MPA, BPBD, pihak Polda, Korem, dan sebagainya di dalam rencana nanti kalau ada mengantisipasi kebakaran. Itulah yang kami harapkan dari koordinasi, integrasi, sinergi, dan kolaborasi. Karena apa? Restorasi gambut ini adalah agenda kita bersama. Kami hanya melayani pembangunan yang ada di Kalimantan Barat. Bukan restorasi gambut untuk PRG, tetapi justru restorasi gambut untuk melayani pembangunan berbagai sektor di Kalimantan Barat. Karena apa? Karena kalau nggak direstorasi, gambutnya kering, rusak, terbakar, berbagai investasi pembangunan di situ akan hilang, musnah. Aspek kesehatan terganggu, pendidikan terganggu, pertanian terganggu, transportasi terganggu. Oleh karena itu, inilah menjadi agenda kita bersama, sehingga koordinasi, integrasi, sinergi, dan kolaborasi ini kami anggap penting untuk kita bersama-sama memajukan dan meneruskan agenda-agenda restorasi gambut di dalam kerangka pemulihan fungsi lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup itu adalah tempat hidup kita bersama. Baik, saya kira demikian pesan-pesan sedikit pengantar diskusi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.